Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore semuanya. Eh, Kembali lagi kita ada di rumah Tuhan. Kita mau melakukan ibadah kita. Suatu kesempatan yang sangat baik. Kita akan pakai sebaik-baiknya untuk kita mau dapat memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan juga kita mau mengucapkan ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Sampai saat ini kita ada, saya yakin dan percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang sangat-sangat hebat, Tuhan yang sangat besar. Oleh sebab itu, yuk kita mau puji dan sembah Dia lewat satu pujian yang berkata, Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
sembah Dia. Tuhan yang maha besar, Tuhan Yesus Kristus namanya. Katakan haleluya. Mari sembah Dia. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya rasanya. Ku terima sekarang. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya rasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya rasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik.
Kembali lagi Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami mau bersama-sama berkumpul untuk melakukan ibadah kami ya Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami mau mengucapkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang patut kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biar dapat berjalan dengan lancar dan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Menyertai setiap langkah kaki jemaat-jemaat Tuhan yang masih belum ada berkumpul bersama kami di tempat ini ya Tuhan. Tuhan yang menyertai, sampaikan di tempat ini dengan selamat. Biarlah dapat berkumpul bersama-sama kami juga untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memulai ibadah kami hari ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semuanya boleh duduk. 2024 kita sudah lalui, hari-hari yang lalu bahkan beberapa hari lalu kita sudah lalui di bulan Januari di tahun yang baru ini. Dan akan ada hari-hari berikutnya yang akan kita lalui. Tapi apa? Kita mau melakukan apa yang kita bisa lakukan yang terbaik hari ini. Karena apa? Karena hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau bilang berimbang. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Kau yang memberi kehidupan. Akan ku selalu syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, setiap hari ini ku mau tetap bersyukur. Haleluya, haleluya. Senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, setiap hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Kita katakan, akan ku pikul, ku selalu syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul, ku selalu syukurlah kasih setiamu. Kau bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sekali lagi, akan ku pikul, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, segala yang ku terjadi.
bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, segala yang ku terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan berjuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin, amin, amin. Biarlah itu menjadi suatu iman kita ya. Kita mau tetap selalu bersyukur karena Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Setiap hari kita anggap saja itu hari yang terbaik. Kita lakukan yang terbaik. Setiap segala masalah kita pasti ada ya, suka duka. Tapi ada satu pujian yang berkata, serahkanlah. Serahkanlah segala khawatirmu, serahkan segala susahmu kepada Tuhan Yesus. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Katakan serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah. Oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupku. Katakan serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah. Oh, serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Katakan, tak pernah Dia janji, tak pernah Dia janji hari kan padam, dan tak pernah Dia janji pasti akan hujan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan bila tofan ganas melanda-Mu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah. Oh, serahkan pada Yesus. Serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah. Oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah. Oh, serahkan pada Yesus. Yang menimpa hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sekali lagi ya, katakan serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah. Oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupku. Serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah. Oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin, amin.
kita mau percaya bahwa apa yang kita lalui, apa yang akan kita lalui, Tuhan akan beserta kita. Maka dari itu gak usah khawatir, serahkanlah aja semua segala susah kita, beban kita kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang akan mengganti duka itu menjadi suka. Yuk semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Serahkanlah. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Katakan serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupku. Katakan serahkanlah, serahkan pada Yesus yang mengganti segala luka menjadi suka. Katakan, tak pernah dia janji, tak pernah dia janji hari kan panas, dan tak pernah dia janji pasti akan hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Katakan serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupku. Katakan serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sekali lagi katakan, dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin, amin, amin. Amin. Semuanya boleh kembali duduk. Puji Tuhan. Kita sudah ucapkan syukur kita kepada Tuhan, dan kita mau serahkan segala beban kita kepada Tuhan, dan kita lakukan yang terbaik apa yang kita bisa lakukan setiap harinya. Karena Tuhan sanggup, karena Tuhan yang maha besar ini sanggup melakukan segala sesuatu. Karena apa? Karena dialah pembuat mujizat yang sejati. Ada satu pujian yang berkata, pembuat mujizat sejati. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tangan-Mu, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu yang membelah laut yang terluka, badan yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku.
katakan yang membelah laut.
Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami terangkat. Sungguh kami rindu memberikan pujian penyembahan kami kepada-Mu. Bagi Tuhan dapat mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Engkau masih tidak berubah. Engkau tetap melakukan mujizat-Mu. Kami memahami keberadaan kami hari ini. Itu karena mujizat Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami yakin dalam perjalanan kehidupan kami, bahwa Engkau senantiasa mau menemani, mau menyelamatkan, mau menolong kehidupan kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami selalu mencari Engkau. Ajar kami selalu mau mendekatkan diri, selalu berhubungan dengan Engkau. Tuhan tolong kami, supaya kami tetap tinggal setia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kehadiran Tuhan dalam ibadah kami. Memberkati setiap pelayan-pelayan yang melayani hari ini. Kuduskan, layakkan kami dengan kuasa darah-Mu. Kami membuka hati kehidupan kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Berkati lewat kebenaran firman Tuhan. Bagaikan pelita yang menerangi perjalanan kehidupan kami. Langkah-langkah kami di tahun 2025 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan, haleluya. Senang kita bisa berjumpa ya. Kemarin Pak Yusak katakan, saya memberi kabar ada teman saya, baru tadi malam dia memberi kabar ingin kembali ke Pontianak, Kalimantan Barat. Tapi dia coba menghubungi, kemungkinan dia mau mampir ke rumah Pak Yusak, biasanya dia dari Bekasi ya. Tapi dihubungin susah. Lalu pagi-pagi dia mendapat kabar, ternyata temannya sudah dipanggil Tuhan. Ya. Jadi kalau kita masih ada, sebagaimana kita masih ada, itu mujizat Tuhan, ya, anugerah Tuhan, karena Tuhan masih memberikan waktu yang kita jalani. Tentu Bapak Ibu, kalau dia memberikan ya, kesempatan hidup, waktu kepada kita untuk kita jalani, tentu juga dia yang mengizinkan itu juga berjanji ya, bahwa untuk setiap orang yang percaya menjadi anak-anaknya, bahwa dia akan menyertai ya, perjalanan kehidupannya. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 19 Januari 2025, saya ingin berbicara tentang pewaris. Ya, tentu kita sebagai bangsa Indonesia mengenal ini. Ya. Banyak kali orang tua berusaha kerja keras, banting tulang. Dia coba ingin apa ya? Ada yang mau dia tinggalkan, ya, sesuatu. Ya, harta, biasanya demikian.
Tapi kita lihat juga kadang saudara-saudara, warisan ini menjadi malapetaka karena berebut pewarisnya anak-anak. Ya. Ada beberapa berita katakan orang tuanya dibunuh, saudara-saudaranya dibunuh ya, karena warisan ini. Saudara-saudaraku ini. Tetapi ya, kita akan melihat nanti bahwa bukan saja saudara-saudaraku warisan harta. Ya. Tuhan mewariskan juga ya, hal-hal yang rohani. Ya. Endingnya kehidupan kita itu kan hidup kekal, saudara-saudaraku yang dikasih. Ya, di dunia ini kita sebagai warga negara Indonesia, benar. Ya. Tapi kita sementara katanya. Karena kita warga negara sorga, kita akan kembali, ya, kita akan bersama-sama dengan Tuhan ya, di sorga. Ya. Itulah ya, kerinduan, pengharapan, ya, iman kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya juga merindukan. Ya. Kadang saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kita orang tua jangan sekedar yang lahiriah kita mau tinggalkan kepada anak, tapi juga hal-hal yang rohani. Ya. Penting juga di dalam ya, di mana rumah itu bukan tempat singgah untuk makan dan tidur saja. Di situ juga kita melihat ya, sebagai orang tua kita juga harus meninggalkan ya, melakukan hal-hal ya, mempraktekkan ya, iman percaya kita. Ya. Memang Bapak Ibu, saya sebagai orang tua berkewajiban untuk ya, memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak. Ya, walaupun ya, kita dalam pelayanan ya, gereja Pantai Kosta di Indonesia ya, tidak seperti kalau yang di Protestan. Ya, kita digaji, ya, kita hanya berharap kepada Tuhan, tetapi puji Tuhan, Tuhan telah menolong. Ya, saya berusaha untuk dapat ya, memberikan pendidikan kepada anak-anak ya, secara lahiriah. Ya, saya berusaha keras, ya, berusaha untuk mereka ya, untuk dapat menyelesaikan pendidikan ya, dengan segala upaya, tentu dengan doa kepada Tuhan. Walaupun kadang kita lebih mementingkan ya, pendidikan mereka daripada apa yang untuk kepentingan diri kita, ya, ya. Dan ternyata Tuhan dengan bantuan Tuhan, ya, Tuhan menolong. Ya, ini sedikit kesaksian, ya, Tuhan menolong mereka. Ya. Tetapi saya merindukan bukan hal mereka, ya, dapat mewarisi, walaupun saya tidak bisa ya, mungkin ya, tidak meninggalkan ya, harta yang banyak, deposito dan lain-lain. Minimal mereka ya, ada filosofi mereka ya, dengan bisa mandiri, ya, hidup mereka bisa mandiri dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi hal yang penting adalah seringkali saya mengajak istri dan anak-anak, tak kala kita menghadapi hidup kita ini
tidak kita bisa hindari, ya. Ada saat-saatnya kita melewati padang gurun, ya, tidak ada apa-apa. Ada kala kita menghadapi gelombang, ya, gelombang demi gelombang. Ada kala kita juga mengalami kelemahan tubuh fisik ini dan hal-hal lain yang kita hadapi. Tetapi saya selalu katakan dengan kekurangan saya, biarlah kita percaya kepada Tuhan, ya. Meninggalkan iman untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sesulit-sulitnya, serumit-rumitnya hidup kita ini. Ada satu waktu saya alami, saudara-saudara, saya tulis semua, ya, kebutuhan saya ini. Secara logika kayaknya, aduh, lebih besar pasak daripada tiang istilahnya. Aduh Tuhan, tapi selalu, ya, saya berdoa dan mengajar anak-anak apapun, selalu Tuhan, ya, tepat waktu untuk memberikan jalan keluar, untuk menolong. Ya, banyak hal kami melihat dan itulah kerinduan, ya, di dalam firman Tuhan. Banyak orang-orang percaya mereka meninggalkan iman kepada keturunannya, ya, mengingatkan mereka bahwa ada Allah yang menyertai. Di dalam Alkitab ini, ya, banyak sekali, ya, perkataan-perkataan, ya, karena firman Tuhan, ya, di dalam Kejadian, maksudnya dari kitab kita ini, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ada yang, ya, coba mereka, ya, memberikan statement bahwa kurang lebih 3.600.000 perkataan. Nah, dari perkataan yang di dalam Alkitab ini, Perjanjian Lama, ada 33.000 janji Allah. Saudara-saudara. Nah, kita akan melihat ayat mas kita di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Saya membacakan, kita membaca bersama, ya, dengan suara nyaring, 2, 3. Dan jika kita adalah anak manusia, maka kita juga ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, ya, roh itu bersaksi bersama dengan roh kita, meyakinkan kita. Ya, sebab itu penting Roh Kudus itu memenuhi, memimpin, ya, kehidupan kita. Karena Dia akan bersaksi, ya, bersama dengan roh kita bahwa kita anak-anak Allah. Firman Allah katakan, ketika kita merespon kasih Allah, ketika kita menerima nama Yesus Kristus dalam kehidupan kita, kita hak Allah. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Nah, dikatakan sebagai anak, ya, kita juga ini ahli waris, ya, yang berhak menerima janji-janji Allah, ya, sebagaimana Yesus juga menerima, ya, menjadi pewaris. Nah, kata ahli waris ini
Ya, dalam bahasa Yunaninya klero, ya, dari dua kata klero dan nomos, kleronomos. Ya. Jadi dia mendapatkan bagian, ya. Sebagai ahli waris dia mendapat bagian, ya. Dia ahli waris, dia peserta yang atau sebagai ahli waris bersama, ya, untuk menerima warisan itu. Dia mendapat hak istimewa, ya, sebagai pewaris mendapat hak istimewa, saudara-saudara. Dia bukan sekedar, ya, saudara-saudara, pengikut, ya, tetapi dia bagian, ya, dia peserta, ya, dia bersama-sama, ya, untuk mendapat hak istimewa, ya, sebagai ahli waris. Jadi bukan, nah kita ini Bapak Ibu saudara-saudara, kita ini bagian keluarga Allah. Kita mendapat hak istimewa, ya. Kita ini, ya, mendapat bagian, pembagian, ya, warisan akan janji-janji Allah itu. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudaraku yang berkasih. Ya. Coba kita membaca lagi Galatia pasal yang ketiga. Dari ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Galatia pasal 3 ayat 20. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kalau Yohanes 1 ayat 12. Karena kita menerima namanya. Tentu kita berkeyakinan nama itu, ya, bahwa dia adalah juru selamat, dia adalah Tuhan. Nah, karena kita menerima namanya dengan berkeyakinan, dengan percaya, maka dikatakan kita semua ini anak-anak Allah. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ayat 25. Dalam hal ini tidak ada lagi Yahudi atau orang Yunani, hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki dan perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Nah, kata anak Allah, karena kita beriman kepada di dalam Yesus Kristus, karena kita menerima nama Yesus Kristus, kita anak Allah, ya. Kata anak itu adalah huios, di mana kita diakui secara sah sebagai anggota keluarga Allah yang mempunyai hak. Karena anak yang mendapatkan menjadi pewaris, saudara-saudaraku yang kasih. Jadi kita bukan sekedar umat Tuhan atau orang Kristen. Kita ini bagian daripada anggota keluarga Allah yang mempunyai hak penuh, ya, hak istimewa, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Dikatakan di sana kita juga
bersama-sama keturunan Abraham ya, berhak menerima janji-janji Allah, saudara-saudaraku yang kasih. Karena apa? Karena kita milik Kristus. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Karena kita menerima nama itu di dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa kita ini ya juga mendapat hak menerima janji sama seperti keturunan Abraham. Bukankah janji Allah kepada Abraham? Coba kita baca Kejadian pasal 12. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat. Luar biasa, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Ini janji ya kepada Abraham, karena Abraham percaya kepada Allah. Dia pergi menuruti perintah Tuhan, ya, keluar dari sanak saudaranya, pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Dia tahu kemana, tapi dia ada ketaatan. Di dalam ketaatan itu tentu dia percaya kepada yang memberi perintah itu, yaitu Yahweh, Tuhan. Dan dikatakan dia mendapat janji, ya, karena kepercayaannya itu, bahwa dia ya akan diberkati dan namanya makin masyhur dan mereka akan menjadi berkat. Kemarin saya mengisi sesi dalam pelajaran misiologi, ya, ilmu tentang pengutusan, ya, proses bagaimana ya seseorang ya seorang diutus dan pengutus dan diutus, saudara-saudara, ya. Bahwa Allah lah sumber misi itu. Dari awal Allah merencanakan keselamatan manusia. Ketika manusia berbuat dosa, Allah yang ingin menyelamatkan, ya, karena identik orang yang diutus itu pilihan. Dan secara implisit di dalamnya ada misi, ya. Mereka memberitakan kabar baik. Istimewa Tuhan merencanakan ya keselamatan bagi manusia. Ketika manusia berbuat dosa, Tuhan sudah merencanakan. Makanya lewat keturunan itu ya dia menghancurkan kepala ular. Nah, itu ya pekerjaan Yesus ya sebagai benih ya keturunan wanita ya, yang dilahirkan oleh seorang perawan, walaupun prosesnya adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan sumber misi menyelamatkan manusia, tapi dia robah strateginya, saudara-saudaraku. Dia pilih Abraham. Karena lewat Abraham dan keturunan dia menjadi bangsa besar, ya, yaitu umat pilihan bangsa Israel. Lewat bangsa Israel ini supaya orang-orang itu mengenal, menyembah kepada Tuhan,
Jadi orang-orang dari luar, bangsa-bangsa itu boleh datang menyembah kepada Tuhan. Ya. Lalu Tuhan robah lagi strateginya dalam perjanjian baru. Ya. Sebagaimana Tuhan janjikan lewat benih itu, hancurkan pekerjaan iblis, ya, lewat apa yang Yesus kerjakan, ya, keselamatan boleh dialami oleh bangsa-bangsa. Sekarang Tuhan robah, ya, Yesus yang menjadi pusat. Dia memberitakan selama dia ada di dalam dunia sebagai manusia, dia memberitakan kerajaan Allah, keselamatan itu. Ya. Bapa mengutus. Nah ini kata mengutus ini melakukan misi. Ya. Bapa mengutus Yesus. Yesus mengutus kepada orang-orang percaya. Setelah Yesus naik ke sorga, dia kirimkan penolong, Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi kehidupan orang-orang percaya. Sekarang orang-orang percaya mendapat tugas menjalankan misi itu, menyampaikan, ya, keselamatan itu kepada bangsa-bangsa. Ya, kalau tadi orang luar supaya mengenal, ya, beribadah kepada Tuhan lewat kehidupan bangsa Israel, sekarang lewat kehidupan orang-orang dari pusat keluar. Saudara-saudaraku yang kasih. Nah, kita ini karena percaya kepada Tuhan mendapat warisan sebagai pewaris, sebagaimana keturunan Abraham. Dia berhak menerima janji-janji Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, saudara, saya katakan tadi di dalam Alkitab ini kurang lebih 33.000 janji Allah. Saya hanya ingin berbicara tentang beberapa atau satu janji Allah. Kita memasuki tahun 2025 ini, ya. Ketika perawan Maria itu, anak darah itu melahirkan seorang anak laki yang disebut penyelamat, juru selamat, ya, karena dia penyelamat dosa dunia bangsa-bangsa ini. Dia disebut juga Immanuel, artinya Allah menyertai. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita punya hak istimewa karena kita percaya kepada Yesus seperti keturunan Abraham. Kita juga diakui secara sah sebagai anggota keluarga Allah, menerima hak penuh akan janji Allah. Ya, coba kita melihat sebagaimana bangsa Israel, umat Tuhan. Keluaran pasal yang ke-15. Ini sebenarnya nyanyian Musa dan umat Allah, bangsa Israel. Bagaimana setelah mereka, ya, melihat perbuatan Tuhan, mujizat, ya, laut terbelah dua, ya. Kita laut sebelumnya melihat tentara Firaun, ya, dan kuda-kuda mereka tenggelam di laut, ya, karena air itu kembali setelah terbelah, membuat jalan, ya, umat Tuhan sampai ke seberang, kembalikan dan mereka tenggelam. Coba kita baca, ya, Keluaran pasal 15 ayat 1. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan dan berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menyelamatkan, ia telah menjadi keselamatanku. Ialah Allahku, kupuji dia. Ia Allah aku, luhurkan dia. Ayat 3, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Tuhan
yang melakukan perbuatan besar, perbuatan sehingga pujian keluar dari Musa dan umat Tuhan yang mengalami keselamatan daripada Tuhan. Dan dikatakan bahwa Tuhan itu kekuatan kita. Ya. Dalam bahasa Ibrani itu os, kekuatan yang kokoh, tak tergoyahkan, saudara-saudaraku. Tahun 2025, janji Allah yang kita terima sebagai anak-anak Allah, itu sebagai hak yang istimewa, ya, kita terima bahwa yang menyertai Immanuel itu Allah yang dia akan memberikan kekuatan kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Pada minggu lalu saya berkata, tahun 2025 mungkin misteri, kita belum tahu. Tapi kita tetap melangkah dalam sasaran, tujuan, ya. Karena ada Allah, ada Tuhan yang menyertai kita. Ya. Dia menjaga, melindungi kita, memberikan kekuatan saudara-saudara di dalam kehidupan kita. Biarlah saudara-saudaraku yang kekasih, di tahun 2025 ini kita berjalan dalam kepercayaan akan pemeliharaan Tuhan yang tidak terbatas. Bahwa Dia memberikan kekuatan, ya, menjaga kita, melindungi kita untuk tetap kita dapat terus melangkah ya, di tahun 2025 ini. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, jadi kita memahami bahwa ya, seperti pujian umat Tuhan Musa, bahwa Tuhan itulah kekuatan, ya, Dia yang menjadi keselamatan, Dia pahlawan perang, itulah namanya. Ya, biarlah juga kita berjalan dalam kepercayaan kita bahwa kita percaya akan pemeliharaan Tuhan, akan Tuhan yang tak terbatas. Yang kedua, ayat yang ke-13. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau akan membimbing ke tempat kediamanmu yang kudus. Ya, kita punya sasaran yang jelas. Ya, kita harus percaya akan pemeliharaan Tuhan yang tak terbatas, karena ya, kekuatan Tuhan yang kita miliki sehingga kita meraih, ya, perbuatan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kasih setiamu Tuhan menuntun umat yang telah kutebus. Nah, kita harus, ya, hidup dalam kasih, ya, sebagaimana, ya, kita mengalami kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah memandang bulu, memandang rupa kehidupan kita. Dia menyelamatkan kita, ya. Biarlah kasih itu juga harus dinyatakan, ya. Jadi, ya, hidup dalam kasih yang melampaui perbedaan, ya, karena kasih Tuhan itu Dia tidak memandang rupa kita. Siapapun kita, ya, manusia di muka bumi ini sebagai orang berdosa, Dia datang karena kasih-Nya ingin menyelamatkan. Biarlah kita juga di tahun 2025 ini, biar kasih Tuhan itu juga tinggal, ya. Ya. Kita juga seperti tema kita di tahun ini, kasih itu mengikat kita untuk, ya, tinggal di dalam persatuan, ya, baik terhadap Tuhan, terhadap gereja, ya, terhadap sesama kita. Jadi kasih Tuhan melampaui perbedaan. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang kasih, tentu seperti saya katakan tadi, ya, bahwa Tuhan panglima, ya, perang, ya, Dia penjaga kita. Manusia
bisa tertidur, tapi penjaga kita. Mazmur 121. Mazmur 121 katakan ayat yang pertama, nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan. Waktu Jumat saya katakan, ada waktunya kita mengalami kekurangan. Ada waktunya kita mengalami kelemahan tubuh, sakit waktu. Ada waktunya kita mengalami gelombang. Tapi Tuhan, Dia menyertai, Dia sudah mendahului, Dia ada di depan. Mungkin gunung-gunung ya hari ini, gunung-gunung yang kita akan hadapi juga. Tetapi dikatakan ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakiku goyah tadi. Kekuatan Allah sehingga kita kokoh, tidak tergoyahkan. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi walaupun tahun yang kita jalan ini, kita tahu apa yang kita hadapi seperti mesti, tapi kita bersama dengan Tuhan. Walaupun tidak pasti, tapi kita terarah. Ada penjaga kita yang akan memberikan kekuatan, yang menyertai kita sesuai dengan janjinya. Puji Tuhan, biarlah tahun 2025, ingatlah Bapak Ibu, Saudara dan saya melangkah. Ingat, kita adalah anak Allah, punya hak istimewa, yang mendapat bagian ya dalam keluarga Allah, sebagaimana keturunan Abraham mendapat janji-janji. Kita juga yang percaya kepada Dia, menerima janji Tuhan. Ya, janji Tuhan dari begitu banyak, Dia menyertai kita. Ya, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Biarlah terus kita berjalan dalam kepercayaan kita. Biarlah kita terus ada tinggal di dalam kasih Tuhan yang melampaui perbedaan-perbedaan, ya, di mana kita terus tetap bersatu dengan Tuhan, bersatu di dalam gereja, bersatu dengan sesama kita, dan kita ya mengalami hal-hal yang tak terduga, ya, karena bersama dengan Tuhan sebagai penjaga. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu Di Dalam Kelemahanku Sempurna Kuasamu. Hebatnya tantangan, ya, apapun yang kita hadapi, rumit, sulit, ingatlah, ya, janji Tuhan, karena kita sebagai pewaris, ya, kita bagian keluarga Allah. Puji Tuhan. Saya undang Ibu Gembala ke depan, berdoa buat firman Allah, berdoa buat kita semua. Haleluya, haleluya. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Haleluya. Yang membelah laut, yang terbang badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan
setelah kita mendengar firman Tuhan, Haleluya. betapa kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Dalam segala hal yang terjadi, mungkin itu membuat kita susah, membuat kita lelah. Tetapi ingat firman Allah mendekat kepada kita hari ini lewat firman-Nya. Setelah kita mendengar firman Allah, mari kita terima firman itu, supaya ada hal yang baru yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Jangan remehkan firman Allah. Jangan remehkan persekutuan kita dengan Tuhan. Karena di saat kita bersekutu dengan Tuhan, di situ Tuhan alirkan kekuatan itu kepada kita. Haleluya. 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 Puji namamu. Puji namamu Tuhan. Engkau selalu ada bersama kami. Kau akan memberikan pembebasan, Kau akan memberikan kemenangan. Engkau yang berjanji, Engkau juga yang menepati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Tuhan Dia yang Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dalam bait-Mu, saat kami beribadah kepada Engkau, Engkau sedang mengalirkan kuasa-Mu bagi kami, yang akan memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Haleluya, kami sadar Tuhan bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kekuatan Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu. Mari Tuhan, Engkau akan menolong kami. Tuhan mengampuni kami. Selama ini kami jauh dari-Mu. Ampuni kami Tuhan, bahwa kami tidak memberikan tempat yang terbaik untuk Tuhan ada dalam kehidupan kami. Di hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Kekuatan Tuhan mengalir bagi kami. Engkau memberikan kekuatan bagi yang lemah. Kuasa-Mu juga Tuhan akan datang memberikan kesembuhan. Kuasa-Mu juga Tuhan akan melepaskan segala yang mengikat kami. Roh Kudus memampukan kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah keluarga-Mu. Kami adalah ahli waris-Mu Tuhan.
terima kasih. Engkau sudah panggil kami. Engkau sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan kami dapat melakukan kewajiban kami sebagai anak-anak yang percaya kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah pada hari ini. Tuhan, tiba saatnya kami akan membawa persembahan-persembahan kami. Kami akan menabur Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bila apa yang kami lakukan hari ini boleh berkenan di hati Tuhan. Engkau juga memberkati yang akan melayani. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mungkin ada di antara saudara-saudara ingin dibantu dalam doa. Mari saudara angkat tangan di hadapan Tuhan. Tanda ketidakmampuan saudara. Saudara perlu Tuhan. Nanti Bapak Gembala akan berdoa. Haleluya. Katakan terima kasih Yesus. Adakah di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin dibantu dalam doa? Engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Tetap kita percaya Tuhan pembuat mujizat. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil buat saya dan saudara. Engkau ada di dalam kelemahan tubuh. Engkau mungkin sedang menghadapi permasalahan gelombang di dalam hidupmu. Mungkin engkau sedang mengalami kekurangan, pergumulan-pergumulan, baik pribadi, rumah tangga, saudara-saudara yang dekat, kekasih kita. Engkau angkat tanganmu, yakinlah Tuhan Panglima perang kita. Dia akan memberikan kita kemenangan. Dia akan menolong, menyelamatkan kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mewakili jemaat-Mu yang ada Tuhan, yang tangannya terangkat. Ada permohonan-permohonan beban, keluh kesah kami Tuhan. Oh Tuhan, hamba berdoa, memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah, perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib menjadi pengalaman kami sebagai orang percaya, sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu yang menerima janji Tuhan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati persembahan umat-Mu besar kecil yang mereka berikan dengan sukarela. Tuhan balas. Bahkan mereka yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan mereka, bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan. Tingkap langit dibukakan, dicurahkanlah berkat kembali kepada umat-Mu.
Terima kasih berkati hamba-hambamu yang sudah melayani hari ini Tuhan Yesus. Apapun yang mereka lakukan, kami tahu mereka lakukan kepada Tuhan dan Tuhan sendiri memberikan upah kepada mereka. Tuhan tolong pekerjaan Tuhan yang berjalan seminggu yang ke depan Tuhan Yesus. Biar Tuhan campur tangan. Berkati bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Bangsa Indonesia, pemerintahan kami. Oh, dari presiden, wakil presiden, para menteri, aparat dari pusat sampai ke daerah RW RT di mana kami tinggal. Biarlah Tuhan tetap berikan roh takut akan Tuhan kepada mereka. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pimpinan-pimpinan gereja kami. Sinode-sinode gereja yang ada di muka bumi. Itu istimewa untuk GPDI dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, para gembala, pengerja, hamba-hamba Tuhan, penginjil, para guru, semua Tuhan tolong senantiasa menyertai mereka semua Tuhan. Biar kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu. Kami semua umat ketebusan-Mu boleh menjadi saksi-saksi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, bahkan yang berjalan kaki, baik dengan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, kami yakin dan percaya Tuhan akan tibahkan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan sepanjang minggu ke depan pemeliharaan Tuhan, tetap penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang daripada Yesus Kristus Putra yang tunggal, dan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.